Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sistem geothermal ya, atau geothermal system. Eh, jadi di sini akan dijelaskan apa itu sistem geothermal dan juga eh, apa saja komponen dari si eh, sistem geothermal itu yang menyusun suatu sistem geothermal. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja. Oke, lanjut ya. Ini geothermal. Geothermal energy is the thermal energy produced and stored in the center of the earth. Jadi geothermalnya adalah energi panas yang diproduksi dan tersimpan di dalam inti dari bumi, ya. Jadi adanya material panas di dalam perut bumi ya, pada kedalaman beberapa ribu kilometer ya dari permukaan, menyebabkan terjadinya aliran panas dari si center ini menuju ke permukaan bumi. Ya. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan temperatur dari bawah permukaan sampai ke atas permukaan ya, atau biasa kita kenal dengan gradien temperatur atau temperatur gradient ya, dimana range-nya itu adalah sebesar 25 sampai 30 derajat Celcius per kilometer ya. Artinya apa? Artinya setiap turun 1 kilometer ke bawah permukaan bumi terjadi kenaikan temperatur sebesar 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah itu. Nah ini kalau kita konversi ke derajat Fahrenheit, dia menjadi untuk gradien temperatur rata-ratanya itu sebesar 2 derajat Fahrenheit per 100 feet. Itu ya. Kita next. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, potensi geothermal ini ada di sepanjang jalur-jalur gunung api ya, di sepanjang lempeng utama di mana gempa bumi dan gunung api ini terkonsentrasi ya, atau kita kenal dengan ring of fire, di mana hal tersebut adalah produk atau hasil dari pertemuan antara lempeng samudra dan lempeng benua ya. Dan juga bisa dikarenakan karena adanya pemekaran lempeng samudra. Kita lanjut. Nah, ini adalah definisi dari si sistem geothermal. Jadi sistem geothermal atau sistem panas bumi secara umum dapat diartikan sebagai sistem penghantaran panas di dalam mantel atas dan kerak bumi, di mana panas diantarkan dari suatu sumber panas atau kita sebut dengan heat source menuju suatu tempat penampungan panas atau kita sebut sebagai heat sink. Sistem panas bumi ini juga bisa kita jelaskan seperti menjelaskan sistem perminyakan ya, atau sistem petroleum. Jadi sistem petroleum ya adalah komponen-komponen yang harus terpenuhi agar suatu reservoir migas itu terbentuk. Nah, itu komponennya apa saja? Itu terdiri dari source rock, kemudian ada migration, ada reservoir rock, kemudian ada cave rock, dan yang terakhir ada reservoir, ada trapnya. Nah, sama halnya dengan sistem petroleum, sistem panas bumi juga seperti itu. Jadi sistem panas bumi ini bisa diartikan sebagai komponen-komponen yang harus terpenuhi supaya suatu reservoir panas bumi ini dapat terbentuk. Nah, itu. Nah, cuman kalau di sistem geothermal yang paling penting harus ada itu adalah si heat source-nya atau sumber panasnya. Kalau si sumber panas tidak ada, maka si ini reservoir panas bumi ini tidak akan bisa terbentuk. Nah, kalau di sistem petroleum, salah satu sistemnya aja tidak ada, maka si reservoir panas bumi, si reservoir petroleum tidak atau migas tidak akan terbentuk. Kalau yang di sistem geothermal, dia wajib ada adalah heat source. Kalau nggak ada reservoir bisa dibentuk. Caranya dengan melakukan fracking atau fracturing.
Kalau nggak ada fluida kita bisa injeksikan. Nah itu. Ini ya, komponen-komponen penting penyusun dari suatu reservoir geothermal atau sistem geothermal adalah yang pertama heat source, reservoir rock, dan reservoir fluid ya, atau fluida reservoirnya. Ini untuk komponen yang pertama ya. Ini adalah heat source. Jadi heat source atau sumber panas ini dari suatu sistem geothermal umumnya adalah berupa intrusi magma dan magma yang memanaskan batuan yang ada di atasnya ya. Namun ada juga sumber panas geothermal yang bukan berasal dari kedua sumber tersebut. Nah, panas ini dapat dihasilkan dari peristiwa uplift ya, dari basement rock yang masih panas ya, atau bisa juga berasal dari sirkulasi air tanah dalam yang mengalami pemanasan akibat adanya perlipatan ataupun patahan ya. Jadi karena adanya aktivitas tektonik. Nah, perbedaan panas ini akan berimplikasi pada perbedaan suhu reservoir panas bumi dan juga perbedaan dari si sistem panas buminya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua adalah reservoir rock ya. Jadi batuan reservoir ini adalah batuan yang memiliki sifat porous dan permeable ya. Artinya dia berpori. Untuk porosnya ya, permeable ini dia bisa mengalirkan fluida ya, yang berfungsi sebagai tempat terakumulasinya fluida reservoir. Nah, kalau di sistem migas, fluida reservoir ini biasanya terdiri dari gas, minyak, dan air ya. Bisa salah satunya, bisa gabungan dari ketiga itu. Sedangkan pada sistem panas bumi, reservoir fluida berupa air panas ataupun uap panas ya. Atau bisa juga kombinasi dari kedua fluida tersebut ya. Nah ini. Batuan reservoir juga sangat berpengaruh terhadap komposisi kimia dari fluida hidrotermal ya. Sebab fluida hidrotermal akan mengalami reaksi dengan batuan reservoir yang akan mengubah kimia dari fluida tersebut. Ya. Nicholson tahun 93 menjelaskan bahwa batuan vulkanik, sedimen klasik, dan batuan karbonat umumnya akan menghasilkan fluida hidrotermal dengan karakter kimia yang dapat dibedakan dengan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan mengetahui komposisi kimia dari fluida hidrotermal, kita akan tahu jenis batuan yang ada di bawah permukaan atau batuan reservoirnya. Itu ya, ini adalah gambaran dari model panas bumi ya. Ini adalah sumber panasnya. Nah, di sini adalah si zona permeable-nya atau sebagai batuan reservoirnya. Si sumber panas ini akan memanaskan batuan yang ada di atasnya ya. Nah, di sini transfer panas yang terjadi adalah secara konduksi. Nah, apabila batuan reservoir ini terisi fluida, inilah panas ini akan memanaskan fluida yang ada di dalam si batuan reservoir, sehingga inilah yang diproduksikan sebagai uap panas untuk menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik di PLTP. Nah itu. Yang warna biru ini adalah sebagai sumber injeksinya. Nah, makanya dikatakan si panas bumi ini adalah sumber energi yang sustainable ya, atau berkelanjutan, tidak akan habis atau apabila di-manage dengan baik. Lanjut ya. Nah, ini adalah geothermal fluidnya ya, yang ketiga. Jadi fluida berfungsi sebagai media penyimpan panas ya, dan mengalirkan panas dari sumber panas ke permukaan bumi. Jadi ini adalah media transfer panasnya ya. Nicholson tahun 93 menyebutkan ada 5 macam sumber fluida panas bumi. Oke, ini waktunya udah mau habis, jadi saya stop dulu aja lah ya.